Kami persilakan Profesor Azmardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fasli dan Bapak dan Ibu peserta dialog Ranah dan Rantau pada siang hari ini. Pertama kita bersyukur ya atas pertemuan ini, meskipun menurut saya ini masih perlu ditindaklanjuti Pak Fasli dan Pak Malis. Yaitu pertemuan dengan pihak pemerintah lah, pemerintah Sumatera Barat, dari tingkat gubernur, provinsi sampai ke tingkat daerah. Karena upaya-upaya peningkatan pemajuan ini nggak bisa berhasil kalau cuma kita-kita ini yang berbicara ya. Karena kalau kita bicara mengenai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Minang sekarang ini, maka masalahnya itu memang lebih kompleks, sangat kompleks. Ini kenapa kemudian kita merasakan adanya krisis, ini juga terkait dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat, Pak. Perubahan-perubahan sosial ya sejak tahun 80-an, pembangunan Orde Baru, salah satu dampak yang paling terasa itu adalah urbanisasi. Urbanisasi dari kota sampai ke desa-desa. Sehingga kemudian lembaga-lembaga kita itu, lembaga-lembaga tradisional kita sudah semakin kehilangan fungsinya. Surau tidak lagi berfungsi dengan baik, sebagai tempat pendidikan, penyemaian adat itu sebagai tempat transmisi gagasan besar itu tidak jalan lagi. Orang sekarang ini anak-anak itu tidak lagi tidur di surau, baik di kota maupun di desa. Nah, kalau misalnya, makanya kemudian sejak zaman Pak Gamawan Fauzi menjadi gubernur itu ada keinginan kembali ke surau. Ya banyak yang sudah didiskusikan tapi sampai sekarang ini nggak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena struktur pemerintahan itu tidak juga jalan. Struktur pemerintahan itu hanya ada pada tingkat formal. 3 tungku sajarangan itu nggak jalan. Nah, oleh karena itulah saya kira kalau kita ingin memperbaiki mengatasi disrupsi, kekacauan, disorientasi yang ada dalam masyarakat kita, nah, maka kemudian kita harus menghidupkan kembali tadi itu 3 tungku sejarangan itu. Dari sinilah peran dari pemimpin formal, non formal dan informal itu harus dihidupkan kembali. Tidak bisa pemerintah hanya bergerak sendiri, itu tidak bisa sama sekali. Oleh karena itu Pak Fasli sudah juga banyak pembahasan mengenai adat berseni syarak berseni Kitabullah, itu juga belum ada hasilnya sampai sekarang. Lagi-lagi ini disebabkan karena apa? Kunci masalah pokoknya itu tidak diatasi, belum mampu kita atasi. Tidak ada dialog yang serius misalnya dengan kalangan katakanlah yang hari ini ikut berbicara, ikut dialog pada hari ini dengan kalangan pemerintahan, kan nggak ada. Tidak ada terjadi. Kalaupun terjadi ya hanya secara sporadis saja. Jadi oleh karena itulah di dalam dunia yang berubah, dunia di masyarakat, katakanlah masyarakat Muslim di Minangkabau yang waktu diskusi dengan Pak Fasli dan juga Pak Burmalis dan Ibu Nurhayati, salah satu masalah yang kita hadapi adalah kita kehilangan kosmopolitanisme kita. Sehingga kemudian kita menjadi defensif dan reaktif. Jadi di Minang sendiri mengalami disrupsi, sementara kemudian di luar Minang juga mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat. Nah, kita nggak siap menghadapi perubahan-perubahan di luar itu, termasuk di dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita akhirnya kedodoran di dalam berbagai lini. Berbagai lini itu kita kedodoran umumnya. Dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Makanya kemudian mungkin cara pandang kita harus diubah, termasuk juga konsep idealisasi dan romantisasi terhadap dalam hal merantau itu. Saya mengusulkan malah kepada Pak Gamawan Fauzi pada waktu itu mengadakan program pulang ke ranah. Jadi karena banyak sekali lahan yang kosong yang menganggur itu sepanjang jalan dari katakanlah Tiku sampai ke Pariaman itu banyak sekali lahan yang kosong. Sementara kemudian karena keadaan ekonomi yang berubah, pasar yang berubah di Jakarta, di rantau dan sebagainya, para pedagang kaki lima kita di rantau itu tidak pernah bisa mencapai mobilitas ekonomi dan mobilitas sosial.
Nah itu, jadi ini saya kira kita harus bicarakan dengan para pejabat kita, dengan Nini Mama, alim ulama, dan juga bupati, wali kota, dan gubernur pada kesempatan yang akan datang. Nah, untuk jalan pintas Pak Fasli mengenai pendidikan, saya kira ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Sudah ada beberapa lembaga pendidikan yang sudah baik, seperti tadi Diniyah Putri, mungkin juga Parabek, mungkin juga INS, dan sebagainya. Ini harus kita genjot kemajuannya. Walaupun juga tidak sederhana, tidak mudah. Kita nggak mungkin mulai dari nol untuk menghasilkan anak-anak yang pinter, anak-anak yang berkarakter dan lain sebagainya. Nah, selain itu Pak, yang terakhir, kita juga perlu menyiapkan anak-anak kita untuk bisa dikirim ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang top di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Sekarang ini banyak beasiswa, mudah-mudahan tidak dipotong gara-gara COVID-19 ini. Kita programkan ini, setiap tahun itu mengirim berapa orang ke perguruan tinggi yang top itu bisa lulus masuk ujian perguruan tinggi yang top itu. Itu saya kira bisa mengakselerasikan. Terima kasih, Pak.